Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tentunya kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang semakin panas dan semakin dalam bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin Bang Oban, ya. Bang, mungkin kita tadi mengacu pada pertanyaan yang tadi, melihat 10 sampai 11 komponen pelatih yang berasal dari Belanda gitu. Mungkin apa kira-kira game plan yang harus diterapkan oleh Kluivert usai membedah hasil dari Bahrain ya, Bahrain tentunya kan dia akan udah menganalisa kekuatan dan kelemahan dari Bahrain sendiri. Ya, saya beberapa kali dalam beberapa kesempatan termasuk di TV One mengatakan bahwa dengan jumlah gerbong sepanjang dan seistimewa yang dibawa oleh Patrick Kluivert dari Belanda ini, harusnya tim pelatih sudah sangat komplit ya. Termasuk sebetulnya ada technical advisor sekelas Jordi Cruyff ya. Nah, bayangan kita adalah bahwa Indonesia sebelum menghadapi Australia kemarin, seperti kata Coach IJ, itu sudah dianalisis demikian rupa. Termasuk kekuatan kita sendiri, kekuatan lawan, dan juga bagaimana sejarah pertemuan kita di kandang Australia. Oke, kita lupakan itu. Krep, kalau kita mengingat tahun lalu, kita sebenarnya sudah mengalami situasi yang sama dengan hari ini. Pada saat kita away ke Bahrain dan Cina, pada saat itu kita dengan overconfidence sangat yakin bisa meraih minimal 4 poin dalam 2 laga away itu. Terutama kemenangan menghadapi Cina. Tapi apa yang terjadi? Cina membalik keadaan. Kita kalah pada saat itu. Dan kemudian kita kembali ke Jakarta, mempersiapkan diri sematang mungkin, dan berhasil membalik keadaan, kembali mengalahkan Arab Saudi, salah satu raksasa Asia, dengan 2-0 pada saat itu. Nah, mudah-mudahan hal yang sama bisa kita petik. Bagaimana Patrick Kluivert bisa mempelajari situasi pada saat itu untuk membangkitkan mental bermain, mental bertanding anak-anak sebentar malam. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita jangan hanya terlalu fokus pada faktor teknikal saja, tapi juga harus ada advice ke barisan coach ini untuk anak-anak bermain dengan konsentrasi penuh. Yang kita lihat di Australia kemarin kan, lini belakang kita itu seperti kehilangan konsentrasi dengan sangat mudah pada saat kita ditekan. Terutama kesalahan tendangan penalti yang pertama bagi Australia, Nathan. Dengan mudahnya dia melakukan kesalahan, memeluk, menarik lawan di daerah pertahanan atau di kotak penalti sendiri. Dia seakan lupa bahwa di mana-mana begitu lengkap kamera VAR yang mengintai setiap pergerakan pemain, terutama di benteng atau di daerah pertahanan kita. Nah, ini salah satu yang harus ditekankan oleh tim pelatih untuk anak-anak konsentrasi, memperhatikan hal-hal non teknis, terutama jangan mencoba untuk melakukan kesalahan sekecil apapun di area pertahanan kita sendiri, karena akibatnya fatal. Nah, oleh karena itu sekali lagi di pertandingan malam nanti, sekali lagi saya sangat yakin bahwa apalagi jika kita langsung memegang bola sejak kick off di menit pertama, attacking plan ini akan langsung diterapkan kembali oleh Patrick Kluivert. Tidak ada alasan untuk bertahan sejak menit awal. Tapi transisi, kecepatan menyerang, counter attack dari Bahrain juga sudah terbukti. Dan pertahanan mereka sangat kokoh. Buktinya lawan 5 hari yang lalu, lawan Jepang, mereka kebobolan hanya di babak kedua. Di babak pertama kita menonton pertandingan itu bagaimana begitu sulitnya Jepang yang kelasnya sudah jauh di atas kita untuk bisa merobek pertahanan Bahrain. Dan perubahan yang dilakukan oleh Bahrain di bawah coach mereka Muhammad Manhur dan kawan-kawan ini, memang yang saya perhatikan saat menghadapi Jepang kemarin, transisi mereka sangat baik ya. Saat mereka attacking, kemudian mereka kehilangan bola, mereka begitu turun kembali, begitu rapat, bahkan bisa mengcover, memutus serangan Jepang sejak 2/3 ya lapangan. Jadi sebelum Jepang masuk. Begitu. Kecepatan para pemain dari Bahrain sendiri ya. Betul, counter attack dari mereka. Karena strategi itu sebagai tim tamu pasti mereka akan terapkan malam nanti. Mungkin kalau Coach IJ ini, mungkin kalau jika melihat kita perbandingan kemarin kita kekalahan kita 5-1 atas Australia kan juga nih menggemparkan jagat media sosial nih kan, orang jadi pada membandingkan antara Patrick Kluivert dan STY. Nah, mungkin kalau dari kacamata Bung IJ sendiri melihat performa dari debut Patrick Kluivert kemarin, mungkin identitas ciri bermain dari Patrick ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalnya Sintayong dia defending counter. Nah, kalau Patrick ini seperti apa mungkin? Apakah dia main total football, menyerang semuanya, bertahan semuanya, atau gimana tuh? Yang pasti ya filosofi yang dimiliki oleh Patrick ya umumnya sepak bola Belanda adalah total football. Tetapi kan total football itu kan harus dia tahu dia harus melihat dari kondisi pemain, kualitas pemain, kondisi pemain, dan juga di dalam sepak bola sekarang kan harus juga total football itu adalah momen-momen sepak bola harus mereka perhatikan bahwa menyerang transisi negatif
bertahan, transisi positif, menyerang. Nah, itu yang harus dijaga keseimbangan ada timnya. perubahan dan secara ball possession kita leading, tapi secara hasil akhir kita kalah telak. Ya, betul. Tapi kan dalam sepak bola modern sekarang, ball possession tidak menentukan kemenangan. Ball possession to goal itu yang menentukan kemenangan. Jadi bermainlah dengan efektif. Nah, ini kan pernah kita alami kemarin. Kita selalu kalah dalam possession, tapi kita efektif dalam mencetak gol. Itu juga harus kita akui. Harusnya kelebihan yang kemarin harus dibentuk lagi, dipertajam lagi untuk timnya Patrick Kluivert. Ini yang menurut saya harus dijalanin malam ini. Dan saya berpesan juga Patrick harus lebih aktif di technical area. Karena dia harus memberikan instruksi, mengingatkan pemain. Karena Karena pemain kan tidak suka lupa. Kita yang di technical area lah yang mengingatkan. Awas, defend turun, kapan main di attacking third, kapan turun di midfield third, kapan di low back. Tapi saya melihat di pertandingan malam ini, kalau kita menang kick off pertama, ya kita harus seperti kemarin, agresif. Tetapi kembali, jangan lupa. Tetapi kalau kita kalah dalam kick off pertama bola untuk Bahrain, kita lebih sabar dulu melakukan organisasi defense untuk mengejutkan Bahrain. Kenapa? Saya melihat pasca kita melihat evaluasi lawan Australia tidak langsung menekan, padahal dia main home, dia membaca dulu permainan ini. Nah, ini kita tenang dulu, kita baca bagaimana sehingga Bahrain juga mungkin akan terkejut juga dengan anti taktikal, bahwa sepak bola itu adalah adu kecerdasan seorang taktikal, art of mungkin coaching. Menghadapi laga Portugal malam nanti, Patrick kemarin juga di sesi press conference sudah menyatakan bahwasanya selain berharap ada dukungan supporter yang nanti malam akan membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patrick juga mengakui akan ada perubahan. Dan mungkin ada isu dari ruang ganti, Emil Audero rencananya akan mungkin diturunkan sejak menit awal. Dan juga ada kekuatan baru kita, Ragnar dan juga Hamner sudah terbebas dari hukuman akumulasi. Mungkin gimana Anda melihat kekuatan kita malam nanti? Saya tadi di awal sudah sempat mengingatkan agar jangan ada upaya coba-coba di lini pertahanan, termasuk penjaga gawang. Sangat riskan bagi kita, apalagi kita butuh kemenangan. Kita butuh pemain yang sudah punya chemistry di antara satu dengan yang lain, sehingga organisasi permainan yang kita organisasi permainan yang buyar seperti yang kita peragakan di lini pertahanan di Australia itu bisa kita hindari. Jadi jangan ada upaya coba-coba, terutama di lini belakang. Tetap turunkan penjaga gawang Martin Pas, karena bagaimanapun sebelumnya di 6 laga sebelumnya dia tampil sangat luar biasa, terlepas dari penampilannya memang agak mengecewakan di Australia kemarin, tapi 6 pertandingan sebelumnya. Artinya pengalaman, jam terbang, chemistry antara dia dengan pemain yang lain di Indonesia ini sudah sangat ketemu, ya. Kemudian yang kedua adalah lini depan. Lini depan tetap tempatkan Ole di situ, kemudian tambahkan Ragnar di situ, dan kalau menurut saya Rafael Struijk di Australia kemarin tampil sangat mengesankan, ya tidak jelek, terutama di 20 menit awal. Penalti buat kita itu adalah hadiah dari pergerakan yang luar biasa dari seorang strike. Oleh karena itu, kalaupun ingin ada mencoba untuk menurunkan debut, isi di lapangan tengah. Gak ada salahnya turunkan Joy Palupesi sejak menit awal, karena jam terbang, usianya yang sudah sangat matang, pengalamannya di timnas junior Belanda itu dibutuhkan untuk bisa menjadi bridge, menjembatani antara pertahanan dan lini depan kita. Sekali lagi, lakukan uji coba di lini depan, tapi jangan mencoba untuk mengganggu kepakeman dan juga kekuatan di lini belakang. Siapa itu? Martin Pas, kemudian Itses, Rido, Verdong, ya, tempatkan mereka di situ. Di belakang tetap menggunakan 4 atau 3. Kalau saya sih sebaiknya kita kembali ke 3-4-3 ya. Saya lebih memilih, kalau harus memilih, saya lebih memilih 3-4-3. Kemudian tempatkan 4 pemain, ada 2 wingback di kiri kanan, di tengah, untuk bisa bagaimana saat kita ditekan, kita langsung memiliki 5 pertahanan yang siap. Begitu juga saat kita menyerang, kita memiliki 5 pemain depan yang siap untuk merobek pertahanan dari Bahrain. Kemudian mengantisipasi serangan balik yang memang biasa sangat cepat dari Mohamed Manhur dan kawan-kawan ini. Ini harus kita antisipasi. Dan mungkin Bang Isman, mungkin apa kira-kira yang harus diinstruksikan oleh Patrick Kluivert sendiri terhadap para pemainnya untuk menjalani laga krusial malam nanti mungkin? Yang pasti harus fokus, setiap pemain fokus, jangan hilang kontrol. Terus communication mereka harus berjalan dengan baik.
yang kembali saya bilang tadi bahwa Patrick juga harus aktif komunikasi di technical area karena dia harus mengingatkan pemain karena pemain kan dalam situasi tertekan, dalam situasi lelah, mereka harus terus diingatkan. Tinggal apalagi masalah komunikasi kan Patrick tidak masalah dengan pemain-pemain ini yang harus dicami dan juga kita harus tetap bahwa komunikasi antar lini per lini harus tetap dijaga. Jarak antara lini per lini itu yang harus dijaga. Kedalamannya, siapa yang balance, siapa yang ngomong, apalagi bola-bola set piece itu bagaimana, siapa yang man to man marking, siapa yang jaga kedalaman, siapa yang menjaga daerah. Jangan hanya melihat bola dan jangan hanya melihat lawan seperti Nathan. Kejadian Nathan itu hanya melihat lawan. Jadi dia tidak lihat bola, begitu lawan berputar dia jadi hilang akal, dia panik, dia tarik itu lawan, maka terjadilah miss. Itu yang terjadi. Dan juga gol kedua di mana saya melihat pada saat kita ke counter, JIJ sudah intercept di sini, ada lagi di situ Kevin Dick masih jauh jaga jaraknya sehingga ada pemain lawan yang sendiri di sini. Ini yang harus dijaga kedalaman itu. Komunikasi itu dimulai dari kiper, belakang, tengah dan depan. Kalau mereka bermain dengan ini semua dengan atraktif, yaitu dengan momen sepak bola yang baik dan benar, saya yakin kita bisa kembali menggalikan keadaan seperti kita melawan. Yang penting jangan terlalu overconfidence ya malam nanti. Betul itu. Jangan mungkin terakhir prediksi skor mungkin Bang Isman. Yang pasti saya hanya mau melihat bagaimana kita bermain maksimal dengan momen-momen sepak bola, dengan organisasi permainan yang bagus, komunikasi yang bagus, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Karena malam ini kita suka atau tidak suka, kita harus harga mati adalah menang. Kalau kita draw ataupun kalah, mungkin saya bicara mungkin sudah kecil atau di end mungkin. Iya, tidak hanya pelatih, tim dan pemain, segenap bangsa Indonesia harus percaya diri, harus confidence bahwa kita akan menang malam nanti. Karena tidak ada hasil lain yang kita inginkan kecuali kemenangan. Sekali lagi kita doa, kita dukung mereka, jangan lagi ada nada-nada midor. Berikan mereka dukungan yang sama untuk Merah Putih. Kita akan menang. 2-0. Kita kemenangan harga mati malam nanti. Kemenangan harga mati. Terima kasih Bang Opan atas waktunya, Bang Isman. Ya Mirsa, itulah bincang-bincang kami bersama dua narasumber. Semoga doa dan dukungan publik sepak bola tanah air yang malam nanti akan membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini bisa membakar motivasi dan semangat para punggawa skuad Garuda untuk meraih poin penuh. Amin. Kembali ke studio bersama Anda Arif Adil dan juga Putri Windasari. Oke Faisal Krep, menarik sekali kalau kita menyimak dua segmen yang Anda pandu langsung dari tempat yang akan menjadi perhatian dunia. Saya mengatakan perhatian dunia, iya kan? Kenapa saya mengatakan perhatian dunia? Karena kabarnya saya dapat info dari Bang Effendi Ghazali ini ya. Jadi ada perwakilan supporter-supporter pencinta skuad Garuda ini yang sudah datang dari segala penjuru. Bayangin dari Eropa ada. Ya kan? Ini diaspora? Iya, datang ke Garuda diaspora. Malam hari ini datang. Pulang dia ke Indonesia hanya untuk nonton ini, luar biasa. Oh, luar biasa ya, semangatnya ya. Oke. Kita harapkan juga semangat ini bisa membawa timnas kita itu untuk bisa menang malam hari berjaya ini. begitu ya, meraih poin maksimal lah gitu ibaratnya. Maksimal. Pokoknya wajib menang, itu udah harga mati itu wajib menang. Pasti ya. Jadi kita akan bahas lagi masih terkait dengan bola nanti malam Indonesia kontra Bahrain. Ya, kita kenalin dulu yuk, boleh yuk narasumber kita di studio. Ini ada Bang Fenart Huta Barat dan juga Yama Carlos. Pemerhati, pecinta, pengamat. Yang akan menghabiskan pita suara nanti malam kayaknya. Ya, sesaat lagi kami akan kembali.